karya Abdus Salam Ibn Abdillah As-Sulaiman hafizallahu ta'ala. Dan sampai pada halaman yang ke-13, Al-khutuwatu al-amaliyatu, langkah-langkah praktis, step by step, litarbiyatil abna'i, untuk mendidik anak, untuk mencetak anak yang saleh. Yang pertama, nabda'u awalan, pertama kali kita mulai dengan orang tua itu memperbaiki dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Diri kalian, kemudian diikuti dengan anak kalian, wa ahlikum, dan istri kalian, jagalah dari neraka. Maka disebutkanlah kewajiban untuk menjaga diri sendiri, baru istri dan keluarga, dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada jalan untuk terjaga dari neraka Allah kecuali dengan mendekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baiknya, berkualitasnya ayah dan ibu adalah min abrazil asbabi, adalah di antara sebab yang paling menonjol, al-mu'inah, yang membantu untuk tercetaknya, untuk terdidiknya anak. Karena mereka inilah teladan, dan anak-anak adalah para pengikut, para peniru ayah dan ibunya. Karena anak laki-laki meniru ayahnya dan anak perempuan meniru ibunya. Dan di sini kita, di kalimat ini mengisyaratkan bahayanya single parent dan bahayanya kehilangan sosok ayah. Karena nanti yang akan terjadi, anak laki-laki juga mencontoh ibunya. Karena tidak adanya sosok ayah, tidak adanya kehadiran seorang ayah. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat At-Tur ayat yang ke-21, dan orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang beriman, ayah dan ibu yang beriman ini diikuti oleh anak keturunannya dalam iman. Ya, maka disebutkan ayah dan ibu beriman, kemudian anak keturunannya yang mengikuti dalam iman. Alhaqna bihim, maka kami gabungkan dengan ayah ibu yang beriman, dzurriyyatahum, anak keturunannya dalam derajat di surga. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidaklah menghilangkan sedikit pun amal mereka. Karena yang terjadi adalah anak yang derajatnya lebih rendah itu mendapatkan karunia sehingga satu derajat dan satu level dengan orang tuanya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua yang terlebih dulu dalam iman diiringi dengan diikuti oleh anak keturunannya. Kemudian langkah yang kedua adalah memilih ibu, memilih istri. Dari sekian banyak pilihan wanita yang hendak dinikahi, maka pilihlah seorang wanita yang tepat untuk menjadi ibu yang baik. Karena banyak wanita itu siap jadi istri dalam artian tugas-tugas berkenaan dengan status sebagai istri, dan tidak siap untuk menjadi seorang ibu. Dan banyak laki-laki itu siap dan semangat untuk jadi seorang suami, namun kurang siap untuk menjadi seorang ayah yang baik, seorang ayah yang jadi panutan dan teladan untuk anak keturunannya. Maka siapa yang menginginkan buah yang matang, buah yang berkualitas, maka hendaklah dia mencari tanah yang subur, tanah yang gembur. Kalau ibarat orang mau nanam pohon, kita ingin sukses menanam sehingga menghasilkan buah sebagaimana diharapkan, maka harus menebar benih dan benih di tempat yang tepat. Maka di antara hikmah penting
Ya, maka di antara hikmah penting pernikahan adalah injabil aulad, adalah lahirnya anak-anak yang saleh yang menyembah Allah, dan itu akan jadi simpanan bagi kedua orang tuanya. Ini halaman 14 ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikahilah wanita yang penyayang dengan suami, bukan wanita yang memeras habis tenaga suami. Sudah pulang dalam keadaan pulang kerja wajahnya capek karena beban kerja, sampai rumah dituntut untuk ini, dituntut untuk itu, dituntut untuk itu, tanpa melihat suaminya kecapean ataukah tidak. Carilah istri yang punya rasa sayang yang tinggi kepada suaminya, al-waluda yang subur. Karena aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak, al-umama dengan umat-umat yang lainnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian Nabi SAW menjelaskan berbagai parameter masyarakat, parameter laki-laki dalam menikah. Maka wanita dinikahi karena 4 dorongan. Ada yang menikahi seorang wanita karena hartanya, karena dia seorang janda kaya raya misalnya, wali hasabiha, atau karena kemuliaan orang tuanya, karena dia berdarah biru, bangsawan, atau anak tokoh masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada laki-laki yang menikahi seorang wanita karena kecantikannya, karena dia demikian mempesona. Dia jatuh cinta dalam pandangan pertama karena demikian cantik rupanya. Dan yang keempat, ada orang yang menikah karena faktor agamanya. Maka pilihlah wanita karena faktor agamanya, yang memiliki agama yang bagus. Taribat yadaka, jika tidak maka kedua tanganmu akan nempel di debu, alias hidup susah, menderita dan miskin. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka setelah menikah, setelah sekian bulan menikah, maka seorang wanita akan menyadari bahasanya yang jadi sebab kebahagiaan rumah tangga bukan wajah laki-laki yang ganteng, namun bagusnya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagusnya yang ini nanti dan bagusnya akhlaknya, adabnya kepada manusia, di antaranya adalah kepada istrinya dan kepada keluarga istrinya. Dan mungkin setelah 3 bulan pernikahan atau lebih dari itu, maka seorang laki-laki akan menyadari bahasanya yang bikin bahagia bukanlah wajah yang penuh pesona, namun ternyata ceretnya minta ampun, namun judesnya mengerikan, namun kalau marah itu menakutkan, semua barang jadi terbang, padahal kalau tidak marah cantik sekali. Maka akan dijumpai bahasanya yang membahagiakan adalah melihat istri semangat untuk mengerjakan sholat, semangat untuk berzikir. Yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Ini bukan cacian, bukan sumpah serapah, bukan keluhan. Demikian juga bagaimanakah bagusnya akhlaknya dan perilakunya kepada suami, demikian memuliakan suami, demikian menghargai suami, demikian juga keluarga suami. Oleh karena itu Allah katakan fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallahu. Maka wanita salihah adalah wanita yang qanitat, wanita yang patuh kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada suaminya. Hafidhatun lil ghaibi, wanita yang menjaga diri ketika suami pergi, bima hafidhallahu, karena Allah menjaganya.
karena Allah memberikan, karena Allah melindunginya. Karena al-ma'sum man asamallahu, karena orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mahfudzu man hafizahullahu, dan orang yang terjaga, orang yang terlindungi adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qaditat artinya al-mutiat, wanita yang taat kepada suami, ya, menjaga suami ketika suami pergi, menjaga harta suami dan menjaga dirinya dengan tidak selingkuh di belakang, dengan tidak berzina. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahaya wanita yang cantik menawan, namun berasal dari keluarga yang jelek, sudah mengalir di darahnya gen keburukan, mengalir di darahnya, ada di darahnya DNA keburukan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyakum wal khadra ad-damim, hati-hati dengan yang menghijau namun jelek, atau khadra ad-diman, khadra hijau, ad-diman atau maknanya adalah yang bagus penampilannya, jelek isinya. Para sahabat bertanya, apa itu khadra ad-diman? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, wanita yang cantik namun berada dan tumbuh dalam lingkungan yang jelek. Diriwayatkan oleh Darqutni. Catatan kaki 3 diriwayatkan oleh Darqutni di Al-Afrad dari Abu Sa'id marfu'an. Dan hadis ini dibawakan oleh Ijluni di Kashfil Khafa. Pemakna dan makna hadis, anau kariha nikah hadatil fasadi, Nabi tidak menyukai menikahi wanita yang rusak, wanita yang punya DNA keburukan. Fa in a'aqasu'i, karena sesungguhnya DNA kejelekan itu akan menyebar kepada anak. Wa asluhu, makna asalnya adalah anan nabata, ada tumbuhan yang tumbuh alal ba'ar, pada tai unta, di tempat yang kotor. Maka tumbuhan ini demikian menarik dan bagusnya. Fayakunu dhahiruhu, maka secara lahiriah tumbuhan ini bagus. Non batinnya karena dia tumbuh pada tai unta di tempat yang kotor, namun ternyata isinya adalah qabihan, fasidan, jelek dan jelek. Maka diman, diman itu diambil dari kata damnah, artinya kotoran, atau di kata-kata dimnah artinya al-ba'ar, tai unta. Maka satu hal yang patut untuk menjadi faktor pertimbangan adalah asal-usul keluarga. Jika terkenal keluarganya adalah keluarga bejat, keluarga orang-orang yang kasar, maka meskipun dia adalah sosok yang cantik, maka kasarnya itu ada potensi, tetap ada potensi kasar yang ada pada dirinya. Yang minimal DNA ini akan menyebar ke anak. Maka lahirlah anak-anak yang jelek perilakunya, kasar lisannya dan ucapannya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji wanita yang baik agamanya dengan mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian para suami sebaik-baik harta simpanan seorang laki-laki? Jawabannya kata Nabi, al-mar'atu salihatu, halaman 15, wanita dan istri yang salihah. Dikeluarkan oleh Al-Hakim. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takhayyaru linutafikum, pilih-pilihlah untuk kalian meletakkan sperma kalian
fa inal irqa dassasun, karena yang namanya gen, yang namanya DNA itu dassasun, itu bisa mempengaruhi tanpa terasa. Dilihatkan oleh Rawahu Ibnu Majah, dilihatkan oleh Ibnu Majah. Tadassasun artinya al-khada', menipu. Al-irqu dassasun ay dakhalun, sesuatu yang masuk tanpa disadari. Yanzi fi khafa, mempengaruhi secara samar, walutfin dan lembut dan tidak terasa gitu. Bukan pengaruh tanpa terasa, sepertinya yang ditonton baik-baik saja, yang didengar baik-baik saja. Kenapa ini anak ini pembangkang sekali, ngeyelnya keterlaluan. Oh, ternyata itu DNA dari orang tuanya, itu gen ya, dari orang tuanya. Karena sebagaimana kita ketahui, akhlak itu ada dua macam. Ada akhlak yang bawaan lahir dan ada akhlak yang diusahakan. Nah, al-irq atau terjemah bebasnya gen, DNA itu memiliki pengaruh untuk terbentuknya akhlak bawaan. Akhlak bawaan yang melekat pada seseorang sejak dia lahir dari ibunya. Dan ini berkaitan erat berkenaan dengan istri, demikian juga berkenaan dengan erat dengan suami. Terdapat seorang yang menemui Umar bin Khattab mengadukan kedurhakaan anak laki-lakinya. Maka Umar menghadirkan si anak laki-laki, kemudian mengingatkan anak untuk tidak durhaka. Lantas sang anak mengatakan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bukankah anak punya hak yang wajib ditunaikan oleh ayahnya? Umar mengatakan betul. Apa saja itu hak anak? Umar mengatakan yang pertama, ayan taqiya ummahu, pilih-pilih ibu, nikah tidak dengan sembarangan orang. Prinsip nikahnya tidak hanya sekedar yang penting perempuan. Namun pilih-pilih ibu, calon ibu. Kemudian yang kedua, yuhasinu ismahu, memberi nama yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Yang ini diwakili dengan wa yu'allimuhul qur'ana, mengajari Al-Qur'an. Maka berdasarkan perkataan Umar bin Khattab di sini, maka yang punya kewajiban untuk ngajar anak Iqra, ya, ngajar anak baca Al-Quran, ngajar anak tahsin, itu semestinya bukan bukan gurunya di sekolah, bukan guru ngajinya di TPA, di masjid, namun semestinya adalah ayahnya. Bukan pula ibunya di rumah, namun ayahnya. Meskipun ya bisa saja ayah ini kemudian karena kesibukan dan yang lainnya, dia mendelegasikan hal ini dan minta bantuan kepada guru di sekolah, ustadz TPA di masjid dan yang lainnya, atau istri di rumah. Nah, namun ketika didelegasikan, ingat tanggung jawab tetap di tangan si ayah. Maka orang tua wajib terima kasih kepada yang bantu, kepada guru di sekolah. Wajib terima kasih, demikian juga kepada ustadz TPA di masjid, kepada istri di rumah. Kemudian patut kemudian tetap ikut memikirkan perkembangan, menanyakan. Ketika tidak bisa ngajari secara langsung, ya maka ngontrol, menyiapkan fasilitas, sarana-sarana pendukung. Nah, maka sang anak kemudian mengatakan, ayahku tidak melakukan satupun dari tiga hal di atas.
Ibuku adalah seorang budak hitam legam, kanat li majusi, dan milik seorang majusi. Ini tentu tidak berkenaan dengan masalah hitamnya, berkaitan dengan masalah budaknya. Budak itu identik dengan tidak berpendidikan. Tidak mengenyam pendidikan karena dia cuma sibuk kerja, cari duit, dipekerjakan oleh tuannya, sehingga dia tidak mendapatkan asupan ilmu. Kemudian, dan ayahku menamaiku dengan nama Ju'al, sejenis kumbang, dan tidak mengajariku minal kitabi dari Al-Quran harfan wahidan, meskipun hanya satu huruf. Cuma dibiarkan, yang penting kenyang, yang penting makan, tenang, atau zaman sekarang, yang penting anteng, tenang, ngadap jajet, meskipun tidak peduli bagaimanakah materi pengajaran apa yang telah didapatkan, pendidikan seperti apa yang telah diterima. Akhirnya Umar menoleh ke arah ayah. Kemudian Umar mengatakan, ajita ilayya, apakah engkau datang melapor padaku, mengadukan kedurhakaan anakmu, waqad aqaqtahu qabla ayyuqqa. Padahal sungguh engkau telah jadi ayah durhaka sebelum dia menjadi anak durhaka. Maka perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan bahasanya di samping ada istilah anak durhaka, ada juga istilah orang tua durhaka. Itulah orang tua yang tidak menunaikan hak-hak anak. Dan di antara hak pokok anak adalah pendidikan. Pendidikan dalam pengertian upaya untuk mencetak anak yang berkualitas, anak yang saleh. Abul Aswad Ad-Du'ali berkata kepada anak-anaknya, sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian masih kecil dan ketika kalian telah dewasa dan sebelum kalian lahir. Anak-anaknya bertanya, bagaimana engkau berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir? Ikhtartu lakum minal ummahat. Aku pilihkan untuk kalian ibu yang kalian tidaklah tidak akan mendapatkan celaan dan cacian dengan ibu kalian itu. Artinya ibu yang berkualitas, tidak jadi bahan olok-olokan. Dan Ar-Rayashi membacakan satu bait syair atau mensairkan hadal makna pesan ini dalam bait berikut ini. Wa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri lima jidatil a'raqi badin ifafuha. Dan poin pertama kebaikanku kepada kalian anak-anakku adalah aku pilihkan untuk kalian seorang ibu yang mulia keturunannya, yang mulia a'raq, gen dan DNA-nya, badin ifafuha, dan jelas gamblang dia adalah wanita yang mulia dan terhormat. Dan istri hendaknya dan istri mencari lelaki yang saleh, mencari dan memilih laki-laki yang saleh, sebagaimana suami mencari calon istri yang salihah, maka demikian juga seorang wanita memilih suami yang saleh. Atau sebelumnya tadi catatan kaki 2 belum kita baca. Pilihlah untuk nutfah kalian karena gen DNA itu memiliki pengaruh tanpa terasa. Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha dengan redaksi, pilihlah untuk tempat meletakkan sperma kalian, nikahilah yang sekufu dan nikahkanlah dengan yang sekufu. Wawarada, dan datang
hadis ini dengan redaksi lihatlah fi ayyi nasibin, di bagian manakah kalian akan letakkan calon anakmu, karena DNA, karena gen itu dasasun, memberikan pengaruh tanpa terasa dan terlihat. Dari sahabat berkenaan dengan istri juga hendaknya memilih calon suami yang baik. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu," jika datang pada kalian lelaki yang ingin kenalan atau melamar anak perempuan kalian dan dia adalah laki-laki yang kalian senangi, kalian sukai agamanya, yaitu kualitas agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah anak perempuanmu dengannya. Halaman 16, illa taf'alu, jika kalian para wali tidak melakukannya, menolak lamaran lelaki yang baik, dan faktornya adalah karena faktor yang tidak kuat untuk jadi alasan, karena bukan PNS, karena kalau di Jawa ya karena semata-mata orang luar Jawa, karena dari suku ini dan itu, ya, atau kemudian pendidikannya kurang tinggi. Nah, itu jadi alasan. Maka jika kalian tidak melakukannya, takun fitnatun fil ardi, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi, wa fasadun arid, dan kerusakan yang besar. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hatim Al-Muzani. Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun gharibun. Dan hadis ini dibawakan oleh Abu Dawud di buku kumpulan hadis-hadis mursal beliau atau Al-Marasil. Fahuwa, maka hadis ini dalam riwayat Abu Dawud adalah tabi'in, yaitu Abu Hatim Al-Muzani. Hadis ini memiliki penguat dari jalur Abu Hurairah dengan redaksi, idza khataba ilaikum man tardawnahu, jika melamar anak perempuan kalian, orang yang kalian sukai agamanya dan akhlaknya, nikahkanlah. Jika tidak kalian lakukan, maka akan terjadilah fitnah, kerusakan di muka bumi dan kerusakan yang luas. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan di sini kita jumpai Nabi menyebutkan dua kriteria, diridhai dan disukai, kualitas agamanya dan akhlaknya. Pada hakikatnya sebenarnya kualitas akhlak, tutur kata, sikap, kemampuan untuk mengendalikan amarah, emosi, itu bagian dari kualitas agama. Namun seringkali dua hal ini dalam realita seringkali terpisah. Kita jumpai ada orang yang baik agamanya, semangat ngajinya, ya bagus sholatnya, ya, rajin sholat malam dan puasa sunnahnya, namun ternyata kasar, ya, tutur katanya, ya, kalau marah meledak-ledak tanpa kendali, ya, pemarah, ya, kalau marah merusak, tidak punya sabar, ya, mudah jengkel, mudah teriak-teriak, ya, hobi berkata-kata dengan nada tinggi. Padahal sholatnya tekun, puasanya bagus, maka seringkali dijumpai demikian. Ya, oleh karena itu, maka jangan hanya memperhatikan rajin sholat subuhnya, punya kebiasaan sholat sunnah dan puasa sunnah, namun perhatikan juga, selidiki juga, pastikan juga akhlaknya. Kembali ke buku Walidzalika, oleh karena itu kita lihat bahasanya pondasi kokoh yang menjadi landasan untuk pemilihan suami ataukah istri adalah dua faktor: kualitas agama, ibadah, ilmunya, ngajinya, kemudian yang kedua akhlak. Karena dua faktor ini, ya, jika suaminya bagus akhlaknya dan agamanya, istrinya juga bagus agamanya dan akhlaknya, fa huwa yuhaqqiqu at-tarbiyah as-salihata lil auladi.
maka ini akan mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak dari orang tua ini. Dia tidaklah melihat dari ayah dan ibunya kecuali keteladanan yang bagus, kecuali tutur kata yang lembut, kecuali tutur kata yang tidak meninggi. Ayah dan ibunya ini ketika ribut, manusiawi ribut, itu ributnya bisik-bisik. Orang Jawa bilang tengkarnya gelenak-gelenik, padahal itu tengkar. Ya, dia bisa mengendalikan emosi yang meledak-ledak, itu pun dia bisa ditahan. Tidak dinampakkan kepada anak. Ya, karena ketika kemudian dinampakkan kepada anak, dan saat emosi, ibu ini kemudian mengumbar aib suaminya, dan suami menyebut-nyebutkan kejelekan istrinya, maka jatuhlah kewibawaan orang tua ini di hadapan anaknya. Anaknya akan beralasan, bapak saja demikian, berdasarkan cerita ibunya. Anak akan beralasan, ibu saja demikian, berdasarkan pernyataan ayahnya ketika marah. Maka akhlak mulia itu terlihat saat emosi. Karena kalau saat ridho, saat gembira, semua orang itu menyenangkan. Tentu satu hal yang tidak logis jika ada orang menjengkelkan ketika dia dalam kondisi ridho. Maka akhlak mulia itu terlihat pada saat dia emosi, pada saat dia amarah. Oleh karena itu, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang meminta wasiat, maka Nabi katakan la taghdab. Cerdaslah dalam marah. Hendaklah memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri yang bagus ketika amarah. Pokoknya kemudian ilmunya Masya Allah, mendalilnya bagus, macam-macam. Teorinya ketika dia lagi santai menyenangkan itu luar biasa. Namun ketika amarah muncul, maka yang timbul adalah suara meninggi, cacian, maka wibawa ilmunya itu hilang semua. Ketika seorang suami itu mendatangi istrinya di malam pernikahan, di malam pertama, maka hendaklah dia mengucapkan sambil memegang ubun-ubunnya, Allahumma ini as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaihi. Sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan istriku ini dan kebaikan karakter yang menjadi karakter bawaannya. Menunjukkan pentingnya karakter bawaan, menunjukkan pentingnya gen yang dibawa, DNA yang dibawa. Dan ini dibaca sambil meletakkan tangan pada kepala istri, kemudian sholat 2 rakaat bersama istri. Catatan kaki dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dari Abdullah bin Amr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza afada ahadukum al-jariyata abil mar'ata awid dabata, jika kalian mendapatkan faedah, yaitu memiliki budak perempuan baru atau istri baru atau kendaraan baru atau hewan tunggangan, hewan kendaraan baru, pegangilah ubun-ubunnya dan doakan keberkahan, yaitu Allahumma barik, ya Allah berilah keberkahan. Wal yaqul, dan ditambah dengan doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jubilat alaihi. Ya, aku meminta kebaikan istriku ini dan kebaikan karakter bawaan yang ada pada dirinya. Kebaikan gen dan DNA yang ada bersamanya. Aku berlindung kepadamu dari kejelekannya, kejahatannya, perbuatan negatifnya, dan hal-hal yang negatif dari DNA, dari karakter bawaan yang ada pada
ada padanya wasahahu, hadisnya disahih oleh Al-Hakim. Kemudian langkah praktis yang ketiga adalah menyebut nama Allah bismillah ketika hendak melakukan hubungan badan. Maka di antara faktor allati tu'inu yang membantu untuk bisa al-wusul ila terwujudnya anak yang saleh adalah doa ketika hubungan biologis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seorang suami ketika mendatangi istrinya, dia mengucapkan dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari anak yang Engkau berikan kepada kami. Faqadha bainahuma faqudiya bainahuma waladun, maka ditakdirkanlah lahirlah anak dari hubungan keduanya, lam yadurruhu, maka setan tidak akan membahayakannya sama sekali. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat Bukhari yang ada di halaman 17, Nabi mengatakan lam yadurruhu syaitanun abada, setan tidak akan mengganggunya sama sekali. Para ulama berselisih pendapat untuk menentukan bahaya apa yang dijamin tidak bisa dilakukan oleh setan kepada anak. Yang pertama, ada pendapat mengatakan setan tidak akan yusallito alih menguasainya. Dan hal ini dikarenakan keberkahan menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, setan tidak akan bisa menyebabkan dia kesurupan. Yang ketiga, setan tidak akan membahayakan fisiknya. Kemudian yang keempat, Ibnu Daqiqil Aid mengatakan yahtamilu alla yadurruhu fi dinihi aidan. Dimungkinkan juga setan tidak bisa membahayakan kualitas agama anak tersebut. Ada Wudi mengatakan makna tidak membahayakan artinya tidak bisa menggodanya dari agamanya Islam, diajak untuk murtad jadi kafir, dan bukanlah yang dimaksudkan terjaga dari maksiat, karena tidak ada orang yang maksum terjaga dari maksiat, manusia yang terjaga dari maksiat kecuali para nabi. Sehingga maksudnya ya kalau nakal itu tidak kebangetan jadi mengucapkan kata-kata kekafiran, perbuatan kekafiran yang membatalkan keimanan. Intinya Allah menjaga anak tersebut dari kesurupan, masih syaitan, kesurupan karena gangguan setan, wa'adau dan mengganggunya karena keberkahan zikir yang dituntunkan dan yang zikir yang bacaan zikir yang menjadi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hal yang memiliki hubungan untuk sehatnya anak yang lahir dan tarbiyati dan pemeliharaan anak yang baik, maka itu poin yang keempat, memperhatikan kondisi ibu ketika di masa hamilnya, ya, dengan tidak tanawul mengkonsumsi hal-hal yang membahayakan janin atau menyebabkan tasawuhil janin, jeleknya fisik janin, semisal ramuan dan obat-obatan wal ash'ah dan sinar, penyinaran yang membahayakan janin atau terapi sinar yang membahayakan janin. Kemudian aktivitas atau kerja berat. Yang ketiga, merokok dan baik dilakukan oleh ibu atau oleh suami, mukhatirat, narkotik wal muskirat, yang memabukkan. Maka ini menyebabkan yulatu atiflu mutminan. Ini akan menyebabkan anak itu ketagihan, janin itu nanti akan ketika ketagihan hal tersebut karena janin itu mendapatkan asupan dengan asupan ibunya. Kemudian al-bisyarah, kabar gembira indal wiladati pada saat kelahiran.
Dan jika seorang muslim mendapatkan karunia berupa bimauludin, momongan, maka dianjurkan baginya bisyarah, ya, gembira, inggali waladati ketika kelahiran. Wa takunu al-bisyaratu, dan gembira tersebut dengan kelahiran anak saat dia lahir. Halaman 18. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Zakaria, yang kami berikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Dan Allah Jalla Sya'nuhu bercerita, berfirman, kami berikan kabar gembira kepadanya Ibrahim bigulamin halim, dengan anak laki-laki yang lembut. Wa qala ta'ala wa basyarnahu bi Ishaq, kami berikan kabar gembira kepadanya lahirnya Ishaq, seorang nabi dari kalangan orang yang saleh. Orang yang saleh sekaligus nabi. Dan Allah Jalla Sya'nuhu berfirman, dan ingatlah ketika malaikat berkata wahai Maryam, sesungguhnya Allah berikan kabar gembira kepadamu dengan satu firman yang tercipta dari minhu, yang Allah ciptakan, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang manusia yang akan mulia di dunia dan di akhirat. Kemudian sujud syukur. Dan ketika mendapatkan nikmat, dianjurkan bagi seorang muslim untuk bersujud karena Allah sebagai bentuk syukur. Dan sujud syukur satu hal yang disyariatkan, bahkan ditekankan anjurannya ketika mendapatkan nikmat yang istimewa atau tercegah dari keburukan. Dan ini adalah sekali sujud, semisal sujud tilawah. Dan Nabi SAW jika datang pada beliau hal yang mengembirakan beliau, maka beliau tersungkur dalam keadaan bersujud syukur kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan Nabi SAW mengatakan, aku memohon pada Rabbku dan aku memberikan syafaat untuk umatku, maka Allah berikan kepada aku nikmat thulutsa ummati, sepertiga umatku. Maka aku pun tersungkur bersujud kepada Rabbku, kemudian aku tenadahkan kepalaku, lalu aku mohon kepada Rabbku untuk umatku, maka Allah berikan kepadaku sepertiga umatku, yang sepertiga berikutnya yang kedua. Maka aku pun tersungkur bersujud kepada Rabbku karena syukur. Kemudian aku tengadahkan kepalaku, kemudian aku meminta kepada Rabbku untuk umatku, maka Allah berikan sepertiga yang ketiga. Lantas aku pun tersungkur bersujud kepada Allah. Diriwayatkanlah Abu Dawud dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikian juga ya Abu Bakar sujud syukur ketika sampai kepada berita kemenangan perang Yamamah, menumpas Musailimah Al-Kadzdzab, syukran sebagai bentuk bersyukur. Dan Ka'ab bin Malik pun sujud syukur ketika mendapatkan kabar gembira kalau Allah menerima taubatnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.